Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lu'lu'il Maknun, mahasiswi Prodi Pendidikan Biologi semester 4 dari Universitas Kiai Haji Abdullah Habasullah. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang salah satu jaringan syaraf, yaitu medula spinalis. Untuk penjelasan yang lebih lanjut, silakan simak video berikut ini. Jaringan syaraf itu terdiri dari dua bagian utama, yaitu yang pertama adalah otak dan yang kedua adalah medula spinalis atau sumsum tulang belakang. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang medula spinalis. Yang pertama yaitu daerah midtorakal, gambarnya seperti ini, midtorakal. Yang kedua adalah daerah cornu anterior grisea. Untuk lebih jelasnya nanti gambarnya saya cantumkan di sini. Nah, jadi kita akan membahas gambar yang pertama dulu, yaitu medula spinalis, daerah midtorakal dengan potongan transversal. Nah, digambarkan sudah terlihat ya, tampak potongan melintang medula spinalis bagian midtorakal yang dipulas dengan hematoksilin dan juga eosin. Meskipun pola struktur dasar tampak di seluruh medula spinalis, namun bentuk dan struktur medula bervariasi pada setiap tingkat, yaitu servikal, torakal, lumbal, dan juga sakrum. Nah, di daerah torakal, medula spinalis berbeda dari daerah servikal, seperti yang tertera pada gambar ini ya. Medula spinalis torakal mempunyai cornu posterior grisea yang lebih tipis dan cornu anterior grisea yang lebih kecil dengan neuron motorik yang lebih sedikit. Sebaliknya nih, cornu lateral grisea berkembang baik di daerah torakal. Daerah torakal ini mengandung neuron motorik dari divisi simpatis susunan saraf otonom. Struktur lain di daerah midtorakal medula spinalis itu mirip dengan yang terdapat di daerah servikal. Mirip pada gambar ini ya. Nah, struktur ini adalah sulcus medianus posterior, visura mediana anterior, fasciculus gracilis, dan fasciculus sunsatus. Ini terlihat di bagian tengah sampai bagian atas torakal medula spinalis. Di kolumna posterior alba, kolumna lateral alba, canilis centralis, dan commissura grisea. Pada cornus posterior grisea terdapat akson radix posterior, sementara keluar dari cornu anterior grisea adalah akson radix interior. Di sekitar medula spinalis terdapat lapisan jaringan ikat meninges. Jaringan ikat ini adalah dura mater di sebelah luar yang merupakan jaringan fibrosa tebal. Arachnoid mater yaitu lapisan tengah yang lebih tipis, dan pia mater yang merupakan lapisan dalam yang tipis dan melekat erat pada permukaan medula spinalis. Di dalam pia mater ini terdapat banyak pembuluh darah spinal anterior dan posterior dengan berbagai macam ukuran. Di antara arachnoid mater dan pia mater terdapat spatium subarachnoideum. Trabekula halus berada di dalam spatium subarachnoideum, terisi oleh cairan cerebrospinalis. Di antara arachnoid mater dan dura mater terdapat ruang subdural. Pada sediaan ini, ruang subdural tampak besar karena retraksi artefaktual arachnoid selama pembuatan sediaan. Oke, sekarang lanjut ke gambar yang kedua, yaitu bagian rinci dari medula spinalis. Di sini mencakup cornu anterior grisea, neuron motorik, dan substansia alba anterior yang berdekatan. Pada pembesaran lebih kuat nih, potongan kecil medula spinalis memperlihatkan substansia grisea, substansia alba, neuron, neuroglia, dan akson yang dipulas dengan hematoksilin dan juga eosin. Sel-sel pada cornu anterior grisea di medula spinalis daerah torakal adalah neuron motorik multipolar. Sitoplasmanya memiliki inti vesikular, nukleolus yang terlihat, dan gumpalan kasang material basofilik yang disebut substansi nisel. Substansi nisel meluas ke dalam dendrit, namun tidak ke dalam akson. Pada satu neuron terlihat akar satu akson dan solisulus aksonalis atau akson hilok
yang tidak mengandung substansi nikel dan merupakan ciri khas Solisulus aksonalis. Pada gambar ini, sel non-neural neuroglia hanya tampak berupa nukleus basofilik yang berukuran lebih kecil jika dibandingkan dengan neuron multipolar yang tampak mencolok. Neuroglia menempati celah-celah di antara neuron. Substansia alba anterior medulla spinalis mengandung akson bermielin dengan berbagai ukuran. Akibat zat kimia dari proses pembuatan sediaan, selubung mielin tampak sebagai ruang kosong di antara akson yang berwarna gelap. Di neuron tertentu, bidang irisan tidak mengenai inti dan sitoplasmanya tampak tanpa inti. Nah, demikian penjelasan tentang medulla spinalis yang sudah saya sampaikan. Semoga bisa difahami dan membantu teman-teman untuk mencari informasi. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.